merupakan bab 6 terakhir dari bab-bab yang terdapat di dalam kitab Taqrib ini atau Fathul Qarib, yang semuanya ada 16 bab. 10 sudah kita kaji dari awal sampai akhir, dan kita akan memulai kitab Al-Jihad yang subhanallah mudah-mudahan walaupun tipis, hanya 6 bab lagi, mudah-mudahan kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik Bapak dan sekalian, kita awali kajian ini dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Jihadi. Adapun bab ini yakni menerangkan tentang jihad. Jihad diambil dari kata jahada yujahidu jihadan. Jihad itu adalah isim masdar dari kata jahada. Jahada artinya bersungguh-sungguh. Jadi kalau jihad boleh diartikan bersungguh-sungguh, boleh juga diartikan makna yang sesungguhnya adalah jihad itu berperang. Namun untuk keumuman bahwa jihad memiliki makna dasar bersungguh-sungguh, baik bersungguh-sungguh di dalam mendisiplinkan diri, bersungguh-sungguh dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bersungguh-sungguh di dalam mencontoh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bersungguh-sungguh terhadap semua syariat yang telah disampaikan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun makna yang tersembul dari jihad di sini itu adalah berperang melawan kebatilan. Tentu di sini berperang melawan orang lain. Kalau tadi maknanya intern terhadap diri sendiri dan keluarga, dan faktor eksternnya di sini adalah berjihad melawan orang lain yang merongrong baik kedaulatan agama, kedaulatan negara, terlebih-lebih kedaulatan negara, kedaulatan agama ya, karena ini masuk dalam maqasidus syariah, yang andaikan seseorang meninggal dikala berjihad, maka dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai mati syahid. Sebagaimana maqasidus syariah ada 5 yaitu hifdul mal. Hifdul mal itu adalah menjaga harta. Sebagaimana ungkapan Sayyidina Ali karramallahu wajhah bahwa al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Ilmu itu lebih baik daripada harta karena ilmu itu menjaga kita. Misalkan kita paham ilmu fikih bahwa yang namanya ghasab itu tetap ghasab dan al-ghasbu haramun. Karena kita sudah paham bahwa ghasab itu haram, maka seyogianya harus kita hindari. Sekalipun ghasab masalah sendal misalkan ya. Ini udah, mohon maaf, kayaknya udah umum nih. Sendal hanya dipakai untuk wudhu kok katanya. Insya Allah yang mempunyainya ikhlas gitu ya. Nah, tapi kalau tidak mengetahui kaidah bahwa ulima ridho'uhu, bahwa yang diperkirakan atau yang memiliki barang tersebut sangat diperkirakan insya Allah akan mengikhlaskannya, nah itu sudah tidak jadi masalah. Sebenarnya kayaknya umum juga orang yang melepas sandalnya, terutama sandal swallow khususnya ya gitu ya, yang tidak membuat rusak apabila dipakai oleh orang lain maupun terkena air, itu insya Allah ulima ridho'uhu, akan diketahui akan keikhlasan orang yang memilikinya. Tapi kalau seandainya kita betul-betul wara'i, dalam artian menjaga diri, bahwa al-halalu haramun, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, tapi ma bainahuma, antara halal dan haram, itulah yang namanya syubhat, tidak diketahui halal dan haramnya. Maka orang yang mengikuti min jumlatil ulama ilmu tasawufin,
orang-orang yang berusaha untuk mengikuti ulama-ulama tasawuf dan juga berusaha menjaga diri dari sifat-sifat yang tidak terpuji, pasti itu akan menghindari sifat ghasab atau perbuatan ghasab. Maka di dalam kaitannya dengan al-jihad, bahwa di sini lebih mengkhususkan diri jihad yang menekankan pada orang lain ya, walaupun tadi disebutkan bahwa jihad yang sesungguhnya adalah jihad pada diri sendiri, sebagaimana Rasulullah SAW mengungkapkan bahwa subhanallah, dulu ketika terjadi perang Badar, yang dikatakan bahwa perang Badar itu adalah perang yang paling dahsyat yang dialami oleh para sahabat, yang jumlah para sahabat itu 313 sesuai dengan jumlah Rasulullah, jumlah Rasul, para Rasul, dan jumlah kaum musyrikin yang saat itu adalah sekitar 730. Berarti 1 berbanding 2 atau 3 lah ya. Nah, itu peperangan yang paling dahsyat dirasakan oleh para sahabat. Di saat itu para sahabat mendengar Rasulullah SAW menyatakan setelah habis pertempuran gitu ya, dan memenangkan peperangan, roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Weh, para sahabat, kita semuanya sudah kembali dari peperangan, dari pertempuran kecil menuju peperangan besar. Perang artian perang besar. Kalau tempur dalam suatu wilayah kecil, gitu ya. Misalkan di Batavia, di Jakarta dulu tentara bertempur dengan Belanda, VOC dan lain sebagainya. Tapi kalau seluruh Indonesia, wilayah Indonesia itu dalam artian berperang, karena melibatkan 2 negara besar ya. Kalau pertempuran itu dalam wilayah kecil. Nah, ini Rasulullah SAW menyatakan, roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Wahai para sahabat, kata beliau, kita sudah kembali dari pertempuran kecil menuju peperangan besar. Oh, kaget para sahabat. Wahai Rasul, bukankah perang Badar adalah perang yang paling dahsyat yang pernah kita alami? Kenapa engkau menyatakan bahwa perang Badar adalah pertempuran kecil? Bagi kami mah pertempuran besar ini ya. Nah, kemudian Rasul menyatakan bahwa jihadul akbar ay jihadun nafsi, bahwa peperangan yang besar adalah peperangan melawan hawa nafsu. Kalau sekedar mengangkat senjata mah terang, betak, langsung mungkin sehari 2 hari udah selesai gitu ya. Itu perang melawan musuh. Tapi kalau jihadun nafsi, melawan hawa nafsu diri sendiri, melawan kemalasan ketika kita hendak berjamaah sholat, melawan kemalasan ketika hendak menghadiri majelis taklim, melawan segala rerungket hati ketika kita mau menjalankan aktivitas ibadah sehari-hari. Tentu ini berjalan dan berlangsung selamanya, selama hidup masih di kandung badan, hayat di kandung badan, kita selamanya untuk berperang melawan hawa nafsu. Nah, kalau seandainya berperang melawan hawa nafsu dikatakan sebagai jihad yang paling besar, maka tentu kita memerlukan perangkat-perangkat untuk memenangkan pertarungan tersebut ya. Melihat pertempuran kecil saja kita perlu strategi ya, persiapan matang, kemudian senjata yang lengkap, kemudian personil yang siap untuk bertempur, apalagi jihad melawan hawa nafsu. Hawa nafsu di sini ada 2. Hawa nafsu yang diakibatkan oleh faktor ekstern, yakni syaitan laknatullah. Yang kedua, faktor internnya ini yang sudah umum. Kenapa? Karena melawan diri sendiri. Itulah melawan kemalasan, melawan zona nyaman, melawan segala sesuatu yang menurut kita lagi enak-enakan. Kenapa harus taklim? Kenapa harus zikir? Kenapa harus berjamaah dan lain sebagainya? Itulah hawa nafsu. Namun di kitab ini, karena memang ini adalah pembahasannya kitab fikih, maka otomatis yang dimaksud kitabul jihad di sini adalah kitab jihad dalam rangka memerangi orang-orang yang di luar kita. Artinya yang membahayakan kedaulatan negara maupun
keberlangsungan agama, ya.